Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mama Fauzan channel. Hari ini aku mau bagi-bagi tips tentang cara mengurangi emosi negatif, right? So, as you can see, as you know, aku adalah ibu dari satu anak, umurnya 6 tahun. Terus waktu 3 tahun anakku mengalami speech delay dan sampai sekarang dia juga punya diagnosa sensory processing disorder. Nah, gimana sih caranya aku mengurangi kecemasan, mengurangi emosi negatif? Karena seperti kita semua alami, kita berada di zaman milenial, semua serba media sosial. Dan kalau misalnya ngebuka Instagram, ngebuka Facebook, ngebuka sosial media lah, intinya semua orang kayak ngeposting anaknya lagi aktivitas, lagi juara drum band, juara kelas, juara nyanyi, juara baca jus 30 lah. Sementara anakku sendiri mengalami keterlambatan perkembangan yang aku bilang sensory processing disorder itu. Jadi selama ini bisa dibilang 4 tahun belakangan, jadi sampai dengan anakku tuh umurnya 4 tahun, aku tuh ngerasa kayak sangat amat cemas gitu, terutama juga masalah finansial. Karena dengan punya anak berkebutuhan khusus, jangan bilang gitu lah ya, punya anak yang perlu diperhatikan dengan lebih gitu, maka semua yang tadinya aku tabung, semua yang tadinya aku rencanain, dia mau sekolah di mana, dia mau ngapain aja, ekskulnya apa, aku udah beli main-mainan, aku udah beli buku, dia tuh sama sekali nggak tertarik. Even waktu dia umur 4 tahun, apa yang aku sediain itu semua ternyata tidak relevan sama apa yang dia butuhkan. Dan itu sempet aku mengalami yang namanya ya sedih banget, bisa dibilang mungkin depresi, aku nggak tahu. Aku juga nggak periksa ke psikolog dan aku bukan anak psikolog. Tapi buku ini bukunya namanya Filosofi Teras. Buku ini ngebantu banget untuk recovery, untuk ngebangun lagi rasa kepercayaan diri aku sebagai orang tua, untuk ngedampingin anak aku, untuk lebih sabar, untuk bisa ngebuang semua emosi negatif dan semua perasaan iri, sedih, menyesal, apalagi ya takut, dan punya andai-andai gitu, ngebuang bahwa oh seandainya gue dulu begini, seandainya gue dulu begitu. Itu semua kebuang dengan baca buku ini. Buku ini bagus banget. Buku ini ngerubah hidup aku. Buku ini menjadikan aku lebih percaya diri. Buku ini menjadikan aku lebih positif gitu. Nah, buat teman-teman simak terus videonya. So, kita mulai aja. Aku mau cerita si buku ini itu tentang apa sih. Jadi buku Filosofi Teras ini yang nulis adalah Om Piring. Jadi kalau misalnya kamu mainan Twitter, pasti kamu tahu bahwa Om Piring itu, Henry Manampiring itu adalah selebnya Twitter ya. Terus dia juga banyak nulis buku. Nah, yang aku terkejut adalah si Om Piring itu ternyata mengalami depresi, dan itu nggak kelihatan banget. Coba kamu nonton YouTube-nya Bukalapak atau Buka Talks kalau nggak salah, atau beberapa podcastnya sama Om Henry Manampiring. Beliau tuh kelihatan tenang gitu, kayak pikirannya jernih, terus percaya diri gitu. Nggak kelihatan lah semacam orang depresi. Ternyata dia cerita si Om Piring itu mengalami major depressive disorder. Intinya ya pokoknya depresi karena dia selalu berpikiran negatif. Jadi ini bukan sesuatu yang orang punya depresi dari kecil gitu, bukan. Karena cara berpikir yang salah gitu. Apa-apa negatif. Mau meeting udah kliennya dipikir nanti juga nggak menang, atau mau pagi-pagi
pagi-pagi baru bangun pagi udah pikirannya udah jelek, aduh nanti macet, nanti ketemu klien nyebelin, nanti ketemu orang nyebelin, nanti gue mau makan apa hari ini, ya gitulah. Dari pagi tuh udah mulai negatif aja gitu sama keadaan sekitarnya, dan itu merupakan hal yang kita buat sendiri gitu. Dan di sini Om Piring mengupas tuntas, dia bisa sembuh. Kalau istilah sembuh sih kayak aku kurang setuju ya. Ini kan bukan penyakit ya. Jadi sesuatu pola pikir yang salah gitu. Dan termasuk aku gitu. Cara berpikir yang salah, suka lihat Instagram orang, anaknya pinter gitu, anaknya umurnya lebih muda dari anak aku, jadi anak pun umurnya 6 tahun. Terus ada anak yang umur 3 tahun jago basket gitu, sementara anak aku takut gitu misalnya sama bola basket gitu, karena pernah sekali kena bola terus dia nggak mau main lagi gitu kan. Waktu itu sempet ikut Lil Hoopster dan sekarang udah nggak pernah lagi gara-gara kena bola. Nah, kayak pikiran untuk ngebanding-bandingin anak aku dengan orang lain itu sama sekali nggak bener ya. Dan menurut filsuf Yunani, kita tuh janganlah membandingkan diri kita sama orang lain gitu, karena pertama takdirnya berbeda, dan apa yang Tuhan kasih sama kamu itu kenapa berbeda sama orang lain ya, karena itu garis hidup kamu, dan kamu akan harus berusaha memberikan solusi gitu dari setiap keadaan yang sepahit apapun, intinya seperti itu. Nah, Om Piring itu ngebaca beberapa buku filsafat gitu, seperti How to be a Stoic, terus bukunya dulu ada kaisar Romawi namanya Marcus Aurelius. Jadi beliau kaisar, tentunya banyak masalah ya, tapi tuh beliau bisa berpikir jernih. Bayangin dong, kaisar pasti banyak masalahnya, ada pemberontakan, mungkin ada kelaparan, mungkin dia harus mengatasi beberapa daerah kekuasaannya, tapi dia masih bisa berpikir jernih. Jadi orang jangan terlalu ribet gitu loh, karena yang harus kita perhatiin itu solusinya, bukan kita lari dari masalah, bukan ngebanding-bandingin masalah kita sama orang lain, ngebanding-bandingin dia kaya, dia orang terkenal, ini itu gitu loh. Jadi nggak begitu cara berpikirnya. Oke, apa yang aku rasain? How do I feel to become a parent with special needs? Rasanya sedih, terus rasanya down banget, karena perkembangan anakku kan lebih lambat daripada anak lain ya. Jadi anak lain bersikap seperti 6 tahun, anakku masih bersikap 4 tahun. Dan apa yang harus aku lakuin, ngebuang semua emosi negatif itu. Nggak ada gunanya ngeliatin Instagram iri sama orang, nggak ada gunanya sedih kalau nggak cari solusi, nggak ada gunanya jadi marah-marah, karena semua itu harus dihadapin. Jadi intinya dari buku ini adalah dikotomi kendali. Apa itu dikotomi kendali? Jadi ada dua hal ya yang selalu kita hadapin dalam hidup. Yang satu bisa kita kendaliin, dan yang satu nggak bisa kita kendaliin. Apa yang bisa kita kendaliin? Ya pikiran kita sendiri, fokus dengan solusi. Terus kita harus memilah-milah gitu antara ini persepsi atau fakta gitu. Kayak misalnya gini, anak aku special need gitu loh. Jadi sensory processing disorder gitu. Ya terima aja, ikhlas bahwa anakku berbeda dengan anak lain. Mungkin ada orang yang bilang, anaknya kok nggak bisa ngomong lancar sih, anaknya kok agak telat ya. Ya udah, terima aja, itu kan fakta. Dan gimana supaya tetap bisa ngejar, supaya perkembangannya sama dengan anak lain, adalah dari diri sendiri, bahwa memang takdir orang berbeda dan anak itu lain-lain. Jadi ya mesti dihadapi dengan bijaksana gitu loh. Jadi banyak baca buku, banyak ikut pelatihan, banyak ikut komunitas, banyak juga ngobrol sama orang yang dengan komunitas yang sama gitu, banyak ngobrol sama guru, kepala sekolah gitu, semua orang yang positif aja gitu. Terus gimana
mengatasi masalah finansial itu tadi, karena semua itu kegeser. Dulu waktu terapi dari 2 tahun juga ngeluarin uang nggak sedikit lah ya, dan semua itu ngegeser tabungan yang seharusnya misalnya untuk kebutuhan sekolah dasar. Aku udah rencanain misalnya untuk sekolah dasar budgetnya berapa gitu kan, budgetnya misalnya X gitu loh, ternyata gara-gara terapi dan segala macam, budget yang buat masuk ke sekolah dasar nih kayak tahun ini tuh jadi berkurang banget. Begitu semuanya, untuk SMP nanti juga berkurang. Semua tabungan aku tuh kayak terkuras aja gitu ngurusin anak gitu. Nah, gak ada gunanya kita nggak ikhlas. Kita fokus aja sama secara finansial itu dan secara kebutuhan dia itu seperti apa. Aku banyak ngomong sama kepala sekolah ketika aku memilih sekolah dasarnya gitu loh. Siapa kepala sekolah dan sekolah yang bisa mumpuni anak aku gitu loh. Nah, sekolah kebutuhan khusus tuh emang nggak murah ya. Tapi ternyata setelah ngomong dengan psikolog dan ngomong dengan kepala sekolahnya, anakku ternyata nggak perlu sekolah di sekolah berkebutuhan khusus. Itu yang aku lega. Tapi dulu waktu aku punya rencana bahwa aku akan masukin dia ke sekolah favorit, aku akan perjuangin dia supaya pintar banget gitu loh, dan aku punya program-program buat dia, semuanya itu berantakan gara-gara masalah dia ikut terapi. Jadi ya diikhlasin aja, kayak aku harus ikhlas bahwa targetnya segini, sekarang jadi segini. Ya nggak ada gunanya juga sekolah di sekolah favorit tapi ternyata nggak sesuai sama kebutuhan anak ya kan. Nah itu yang aku alami. Apa yang aku lakuin itu ya berdamai gitu dengan diri sendiri seperti itu, karena intinya kita harus bersikap natural gitu loh. Apa yang terjadi sama diri kita ya itu yang dikasih, itu tantangannya, fokuslah pada solusi. Setiap hal yang aku lakukan gitu loh, bisa aja itu sebuah kegagalan, kayak misalnya beli mainannya udah beli mainan karena terlalu excited ya, ternyata mainannya dia nggak suka, ternyata harus bikin DIY, ternyata harus banyak baca buku, ternyata harus lebih sabar. Semua itu ternyata menjadi menjadikan aku menjadi lebih kuat, lebih sabar. Dulu bad tempered, sekarang lebih sabar gitu. Jadi ternyata banyak hal positif juga dari kejadian gak enak yang aku alamin kayak gitu. Intinya gini ya teman-teman, how to respond to kejadian yang tidak mengenakan dalam hidup. Ada namanya, menurut buku ini ya, namanya STAR. Jadi stop, think, assess, and respond gitu loh. Jadi intinya yang aku dulu alami ketika melihat Instagram seorang artis yang pinter banget, umurnya lebih muda dari anakku, aku langsung down, langsung nggak semangat, langsung males, langsung kayak gue kayak menyalahkan bahwa gue orang tua yang nggak baik dan sebagainya. Harusnya sikapnya itu tidak seperti itu menurut buku ini. Kebalik menurut buku ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah misalnya gini, ini yang aku lakuin ya, semoga bermanfaat. Ini tipsnya. Kalau kamu nggak bisa menghindari main Instagram, main sosial media, main Twitter, kamu harus bersikap netral, bahwa semua keadaan itu netral. Ketika ada seorang ibu yang anaknya emang pintar memposting anaknya, dia tidak bermaksud memamerkan anaknya. Jadi itu kejadian netral saja. Jadi misalnya ada anak seorang artis yang sangat lucu, sangat pintar dan sebagainya. Terus aku lihat, yang aku lakuin adalah stop. Oke, ada orang posting dengan anak yang lucu dan anak yang sangat pintar. Itu sebuah fakta. Lalu muncullah pikiran, oh anakku berbeda. Stop di situ. Udah. Jadi itu titik, dan jangan dibuang jadi baperan, jangan dilanjutin. Dia kan orang kaya, itu kan anak artis, itu kan endorse apa segala macam. Pokoknya semua pikirannya itu dikosongin aja. Jadi dia memposting hal itu ya udah netral gitu. Coba terus kedua adalah tadi kan STAR ya, stop thinking. Coba kita pikir,
ya, oh anaknya pinter ya, ya udah emang pinter gitu. Tapi sebuah kepintaran itu kan tidak menentukan masa depan. Jadi anak itu juga pinter banyak hal ya kan. Ada yang pinter musik, pinter matematika, pinter olahraga gitu loh. Yang harus kita fokusin adalah anak kita itu pinter apa. Itu. Jadi bukan bandingin, oh dia bisa basket terus anak kita masukin klub basket ya. Orang dia nggak suka, nggak perlu ya. Terus assess. Coba kita nilai ya. Ya kita pikirin bahwa apa yang kita lakukan itu ya harus relevan aja gitu. Ketika kita tahu anak kita bisanya mungkin bahasa, ya jangan dipaksain. Kayak misalnya anakku, dia itu sukanya mekanik 11-12 sih. Kalau anak special needs itu suka kipas angin, roda, baling-baling kayak gitu kan. Tapi apa yang aku lakukan adalah bisa dia nonton video itu, terus kita bikin dari kardus, terus bikin pesawat dari dinamo, bikin baling-baling dari dinamo gitu. Jadi sebenarnya positif juga karena aku jadi bisa lebih kreatif gitu. Ya dia bisanya itu lain dengan anak artis yang aku suka lihat di Instagram itu, kenapa disama-samain. How to respond, lebih ke gini, kita jangan yang seandainya aduh seandainya dulu aku itu semua harus dibuang, bye to the past gitu. Jadi kalau dulu aku punya misalnya tabungan sejumlah X dan semua sudah berkurang jauh karena aku berfokus pada solusi, ya menurut aku udah bener gitu loh. Jadi bukan aduh uangnya habis terus pusing masuk sekolah apa ya, nanti gimana ya, aduh special needs sekolahnya mahal. Ya fokus aja apa yang bisa dilakukan. Terapi sudah, di rumah juga sudah. Ternyata alhamdulillah tidak perlu masuk sekolah kebutuhan khusus, jadi ternyata budgetnya bisa gitu loh. Jadi jangan terpaku pada. So itu tadi review dari buku ini. Jadi aku baca buku ini dan ternyata buku ini sangat relevan sama kehidupan aku, sama mungkin teman-teman yang orangnya suka khawatir ya, masalah finansial, masalah gaya hidup, masalah anaknya, masalah karir, masalah sekolah. Baca deh, di bahasanya enak, bahasa gaul. Om Piring yang nulis, dan Om Piring itu bukan psikolog, tapi beliau tuh ngalamin depresi terus sembuh gitu gara-gara dia baca buku filsafat dan dia mempraktekkan. Jadi kalau baca buku kamu nggak praktekin sama aja bohongnya. Thank you for watching my video. Bye. Assalamualaikum.